Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Maria Cindy Felicia Manik dengan NIM 2201105. Pada presentasi kali ini saya membawakan materi mengenai jembatan Wheatstone dengan kode materi F7. Yang pertama, kita akan membahas tentang abstrak. Telah dilaksanakan praktikum yang berjudul Jembatan Wheatstone yang bertujuan untuk memahami prinsip jembatan Wheatstone dengan menggunakan simulasi dan mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang belum diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah simulasi PET dan simulasi dengan dukungan Java. Kata kunci yang pertama jembatan Wheatstone, hambatan pengganti, tegangan, dan kuat arus. Kita masuk ke bab pertama. Di bab pertama ada latar belakang, tujuan, dan permasalahan. Yang pertama, latar belakang. Jembatan Wheatstone adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya suatu hambatan yang tidak diketahui dengan cara menyimbangkan pada dua kaki dan rangkaian jembatan. Jembatan Wheatstone adalah metode yang luas dipakai dalam penentuan hambatan dengan teliti. Metode ini merupakan metode di mana meteran, dalam hal ini galvanometer, hanya berperan sebagai petunjuk nol atau null detektor. Ini berarti kepekaan galvanometer yang penting, tetapi skalanya tidak perlu dipakai. Hambatan listrik merupakan karakteristik suatu bahan pengantar listrik atau konduktor yang dapat digunakan untuk mengatur besarnya arus listrik yang melewati suatu rangkaian hambatan. Sebuah konduktor di antara dua titik diukur dengan memasang sebuah beda potensial di antara titik-titik tersebut dan membandingkannya dengan area listrik yang terukur. Tujuan yang pertama, memahami prinsip jembatan Wheatstone dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Permasalahan yang pertama, bagaimana memahami prinsip jembatan Wheatstone dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, bagaimana mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Kita masuk ke bab 2, yaitu dasar teori. Jembatan Wheatstone merupakan suatu alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie dan dipopulerkan oleh Sir Charles Wheatstone. Rangkaian pada jembatan Wheatstone dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk segi 4, A, B, C, D atau lebih. Rangkaian jembatan Wheatstone ini digunakan untuk mengukur presisi tahanan dengan nilai 1 ohm sampai mega ohm. Konsep pada rangkaian jembatan Wheatstone digunakan untuk menghitung salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarnya. Prinsip dasar dari jembatan Wheatstone adalah keseimbangan. Sifat umum dan arus listrik adalah arus akan mengalir menuju polaritas yang lebih rendah. Jika terdapat persamaan polaritas antara kedua titik, maka arus tidak akan mengalir dari kedua titik tersebut. Nah, bisa dilihat dari gambar ini. Ini merupakan contoh dari rangkaian jembatan Wheatstone. Untuk mencari nilai hambatan pengganti pada kondisi hasil perkalian silang tidak sama, diperlukan rangkaian hambatan pembantu. Yang dimaksud di sini adalah pada saat kita mencari nilai hambatan yang tidak diketahui, ada dua kondisi, yaitu pertama, saat perkalian silangnya sama, itu tidak perlu mencari hambatan pengganti. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah ketika hasil perkalian silangnya tidak sama. Jadi kita harus mencari atau membuat rangkaian hambatan pembantunya terlebih dahulu. Bisa dilihat rangkaian hambatan pembantunya itu ditandai dengan warna biru, yaitu RA, RB, dan RC. Rumusnya RA sama dengan R1 dikali R2 per R1 tambah R2 tambah R5. R1 kali R2 ini adalah rangkaian yang mengapit RA. Begitupun dengan RB, R1 dikali R5 itu adalah rangkaian yang arus yang mengapit RB. Kemudian RC sama dengan R2 kali R5 per R1 tambah R2 tambah R5. RB3 sama dengan RB plus R3, RC4 sama dengan RC tambah R4. Kemudian rangkaian paralelnya yaitu 1 per RB3, C4 sama dengan 1 RB3 plus 1 RC4. Kemudian mencari R totalnya adalah RA ditambah RB3 C4.
Apabila rangkaian diberikan tegangan sebesar V, maka arus yang mengalir pada rangkaian memenuhi bersamaan sebagai berikut. I yaitu kuat arus dengan satuan ampere sama dengan V yaitu tegangan yang diberikan per R total itu adalah hambatan pengganti yang rumusnya baru saja saya sebutkan. Kemudian kita masuk di bab 3 metodologi. Di sini ada flowchart. Yang pertama, pastinya kita akan membuka file simulasi terlebih dahulu. Kemudian kita membuat rangkaian seperti pada gambar. Yang kedua, pada gambar yang kedua 2.1, kemudian kita atur nilai kedua tegangan input. Kemudian kita atur nilai kelima resistensi dan tegangan input baterai dengan ukuran yang berbeda antara R1, R2, begitupun antara R2, R3 dan seterusnya. Kemudian kita memperhatikan nilai arus pada ampere meter dan kita catat angka pada tabel perhitungan. Kemudian kita hitung kembali nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi. Dan yang terakhir kita lakukan langkah 3 sampai 6 sebanyak 5 kali dengan resistor dan tegangan yang berbeda. Alat yang dibutuhkan di sini selain simulasi PET adalah kabel, voltmeter, baterai, dan ampermeter. Pengolahan data ini adalah data yang saya terima pada saat melakukan praktikum di laboratorium. Data yang diberikan ada dua, yaitu data pertama dengan R1 sama dengan 40, R2 85, R3 70, R4 65, dan R5 50. Dan data kedua R1 sama dengan 90, R2 35, R3 60, R4 50, dan R5 20. V-nya adalah 15 sampai 30 dengan penambahan 1. Nah, ini adalah data yang saya cari pada saat percobaan praktikum, di mana saat V-nya 15 maka kuat arus maksimal yang muncul pada ampere meter itu adalah 0,19, dan pada saat V-nya 16 I maksimalnya 0,21, V-nya 17 I max-nya sama dengan 0,22. Ini pada data 1 dan pada data 2. Nah, kemudian kita akan menghitung R total. Dari data pertama, R total yang saya dapatkan yaitu 34,023. Ini hasilnya ini saya dapatkan dengan mencari hambatan pengganti RA, RB, dan RC terlebih dahulu. Kemudian saya totalkan dengan rangkaian RB3 dan C4 ditotalkan dengan rangkaian A, sehingga mendapatkan nilai 34,023. Kemudian pada data 2 dengan rumus yang sama, R total yang saya dapatkan yaitu 14,762. Kemudian yang selanjutnya menghitung kuat arus atau I sama dengan V per R total. Nah, jadi R total yang sudah kita dapatkan pada data 1, kemudian kita jadikan pembagi dengan V yang sudah diterima, data yang sudah saya terima. Jadi saat V-nya 15 maka yang didapatkan adalah 0,44. Saat V-nya 16 maka I-nya sama dengan 0,47, begitu seterusnya, dan begitupun dengan data 2 seperti pada presentasi yang sudah saya tampilkan. Kemudian setelah menghitung R total dan kuat arusnya, selanjutnya kita akan menghitung regresi linearnya. Nah, ini adalah tabel regresi, perhitungan regresi dan perhitungan error dari data pertama. Nah, di sini V dimisalkan sebagai X dan I dimisalkan sebagai Y. Rumus regresi yaitu rumus regresi sama dengan Y AX ditambah A0. Nah, sehingga A1 yang saya peroleh adalah 0,029 dan A0 yang saya peroleh yaitu minus 0,094. Jadi, regresi linear yang terdapat pada data pertama yaitu Y sama dengan 0,029X ditambah minus 0,094. Nah, perhitungan data error pada data 1. Pertama kita cari nilai sebenarnya terlebih dahulu supaya bisa kita bandingkan dengan nilai
eksperimennya. Oh, kita cari nilai eksperimennya terlebih dahulu supaya bisa kita bandingkan dengan nilai sebenarnya. Nah, di sini perhitungan error dari data 1 hanya 1%. Jadi bisa disimpulkan kalau selisih jaraknya antara data eksperimen dengan data sebenarnya itu tidak terlalu jauh. Kemudian lakukan hal yang sama dengan data 2, rumus yang sama, dan di sini regresi linearnya yaitu Y sama dengan 0,0677X plus min 0,056. Dan perhitungan errornya juga sama, cari dulu nilai sebenarnya yang akan kita bandingkan dengan nilai eksperimennya. Dan hasil yang diterima adalah hasil yang didapatkan adalah 0,09%. Kemudian kita masuk di bab 4, ini adalah pembahasan yang pertama. Berdasarkan grafik yang diperoleh, arus I berbanding lurus dengan tegangan atau yang disimbolkan dengan V, serta berbanding terbalik dengan R, di mana semakin besar V, maka semakin besar juga nilai I. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai sebenarnya pada data pertama yaitu 34,48 dan nilai R teoritisnya sama dengan 34,42. Sedangkan pada data 2, nilai eksperimennya adalah 14,9 dan R teoritisnya adalah 14,7. Nilai sebenarnya dan nilai hamparan tersebut kemudian dimasukkan dalam perhitungan nilai error. Kemudian nilai error pada data pertama diperoleh 1% dan pada data 2 yaitu 0,09%, yang menandakan bahwa hanya sedikit selisih jarak dari nilai perkiraan dengan nilai sebenarnya. Yang ketiga, nilai I yang diperoleh pada saat percobaan praktikum dengan simulasi memiliki hasil yang berbeda dengan perhitungan I menggunakan rumus I sama dengan V per R total. Kesimpulan, jembatan Wheatstone merupakan metode atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu hambatan yang belum diketahui nilainya menggunakan hambatan pengganti, dan dari percobaan praktikum ini kita dapat menyimpulkan bahwa arus I berbanding lurus dengan nilai tegangan. R total pada data 1 diperoleh 34,023 ohm dan data 2 yaitu 14,762 ohm. Walaupun nilai I simulasi memiliki hasil yang berbeda dengan I pada I saat menggunakan rumus V per R total, selisih yang sedikit antara nilai sebenarnya dengan nilai kumparannya. Nilai error yang dihasilkan juga memiliki selisih yang sedikit antara nilai sebenarnya dengan nilai kumparannya. Nah, saran yang bisa saya berikan pada praktikum ini adalah yang pertama, mungkin bisa mencari jurnal atau sumber yang lebih banyak agar teori yang didapatkan juga lebih luas. Yang kedua, lebih teliti saat memperhatikan nilai I maksimum saat percobaan praktikum menggunakan simulasi. Nah, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah simulasi menggunakan simulasi PET. Ini nilainya sudah saya masukkan, R190, R285, R370, R465 dan R550 pada data pertama. Kemudian pada resistornya kita masukkan tegangannya 15 dan arus yang keluar adalah 0,19. Dan ketika kita naikkan tegangannya ke 16, maka arusnya juga naik menjadi 0,21. Begitu seterusnya sampai tegangannya mencapai 30 volts. Ini adalah simulasi pada data pertama.